Oke, kita kali ini gue bakal membahas tentang bursa transfer Inter, di mana menjelang 7 hari penutupan bursa transfer. Yang pertama gue bakal ngebahas tentang Adrien Rabiot. Menurut berita dari Prancis, L'Equipe, gimana sih bacanya? Equipe. Nah, Inter dan Bayern Munchen menjadi dua klub yang bersedia mendatangkan Rabiot pada detik-detik terakhir bursa transfer, tetapi tidak mau mengikuti keinginan dari si pemain, yaitu pemain meminta angka gaji sekitar 7,5 juta euro. Rabiot sekarang berstatus free transfer, yaitu bisa ditangkan dengan secara gratis, tetapi tidak gratis ya. Ada komisi, ada fee agen dan lain-lain. Nah, Rabiot sendiri menginginkan klub yang berkompetisi di Piala Dunia antar klub dan berkompetisi di Liga Champions tentunya. Setelah meninggalkan Juventus, Rabiot sampai saat ini masih berlatih sendiri dengan personal trainer. Oleh karena itu, Inter melihat Rabiot menjadi sosok yang oke ini didatangin pada bursa transfer kali ini, mengingat Mkhitaryan kemungkinan akan kontraknya akan habis pada akhir musim depan, yaitu 2025 kalau nggak salah, atau 2026 gue lupa. Seenggaknya pengganti lah salah satu. Dan sampai sejauh ini belum ada berita dari Italia mengkonfirmasi tentang Rabiot, tetapi sumber dari Prancis ini cukup terpercaya mengingat salah satu sumber berita yang besar. Ya kita lihat aja Rabiot bakal datang atau enggak. Tapi kalau gua pribadi sih udah terlalu numpuk ya lini tengah. Lini tengah Inter sekarang tuh udah ada Nicolo Barella, Mkhitaryan sama Hakan Calhanoglu yang sebagai pemain inti. Cadangannya ada Zielinski Piotr, ada Fratesi Davide, dan ada Aslani Christian. Wah, itu udah menumpuk banget. Tiga itu udah jago-jago semua. 6-6-nya layak menjadi pemain utama di 11 pertama. Tetapi kalau Rabiot datang, tidak menutup kemungkinan sih, karena Inzaghi sempat mengatakan bahwa Henrikh Mkhitaryan ataupun Piotr Zielinski bisa berperan sebagai penyerang kelima. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin Rabiot datang dong. Terus salah satu dari Zielinski atau Mkhitaryan jadi penyerang kelima, dan kita buang fucking Korea keluar. Dan Marko Arnautovic kemungkinan masih bertahan, dia pengen nyelesain karirnya di Inter kayaknya 35 tahun ya. Oke, ngomong-ngomong perihal Korea ini Inter tawarkan ke AS Roma, di mana AS Roma ingin menjual Paulo Dybala. Seperti yang kita tahu, Paulo Dybala mengatakan bahwa dia ingin bertahan di AS Roma setelah menolak tawaran Al-Qadsiah kalau nggak salah, tim asal Arab Saudi yang memberinya nominal 75 juta euro untuk 3 tahun. Berarti 25 juta euro semusim gajinya, tapi ditolak sama Dybala. Terus tawarannya Al-Qadsiah ke AS Roma nggak gede sih, cuma 5 juta euroan. AS Roma nih pengen ngelepas ke Dybala gara-gara kalau prediksi gua, gara-gara Dybala ini harus menerima kontrak baru yang gajinya akan lebih besar musim ini atau musim depan kalau nggak salah. Oleh karena itu AS Roma pengen jual daripada bebanin anggaran, dan si pemain Argentina ini umur 30 masih sering cedera. Oleh karena itu ada ide dari FC Internews bahwa kemungkinan besar ada kemungkinan pada sesi-sesi terakhir bursa transfer Inter bakal menawarkan Korea untuk ditukar dengan Dybala. Wah, too good to be true sih kalau benar-benar terjadi. Berita berikutnya yang kalau bahas striker, kita baru saja melepas Martin Satriano ke RC Lens, klub peringkat 7 musim lalu Ligue 1, yang masih berusaha lolos untuk kompetisi Conference Leagues musim ini. Satriano kesana dengan status pinjaman dengan biaya pinjaman 1 juta euro. Opsi tebus bisa menjadi wajib jika ke-trigger opsi tebusnya jadi wajib
sekitar 5 juta euro, terus ada bonus 1 juta euro tergantung penampilan si Satriano. Kemudian Inter memegang sekitar 20-30% hak penjualan si pemain di masa depan. Ini cukup bagus sih penjualannya. Daripada deal ke Brest kemarin cuma 6 sampai 7 juta euro. Walaupun tunai lebih baik ini kalau gue bilang. Kemudian hari ini kabarnya kita beralih ke lini belakang. Kabarnya Inter bakal mendapatkan pelapisnya Alessandro Bastoni, yaitu Thomas Palacios. Di mana Palacios ini dimiliki kedua klub sebelumnya, yaitu Talares dan Independiente. Kedua klub ini udah setuju untuk menjual Palacios ke Inter. Akhirnya si pihaknya datang ke Milano kemarin dan katanya positif pertemuannya dengan Inter, dan Inter bakal menawarkan sekitar 6 sampai 7 juta euro plus hak presentasi penjualan di masa depan itu miliknya Talares. Akhirnya Inter mempunyai back cadangannya Bastoni, jadi Bastoni nggak perlu khawatir lagi untuk bermain full. Pekan ini kita bakal menghadapi Lecce yang kemarin kebantai paling gede di akhir pekan kemarin. Lecce kebantai paling besar sama Atlanta 4-0 boy. Hari ini kita bakal bermain di San Siro setelah imbang 1-1 di Genoa. Kalau gue pikir sih Inter harus menang nih kontra Lecce. Di kandang harus menang, di away boleh imbang tapi di kandang harus menang, mengingat Inter juara bertahan, nggak mungkin 2 kali berturut imbang atau kalah. Bakal media Italia ngegoreng Inter kalau bener kayak gitu. Gue sangat berharap Inter menang, ngebantai juga kayak gimana Atlanta ngebantai Lecce. Semoga kita bisa lebih gede ngebantainya. Terlepas dari dibantai, gue lebih suka kalau Inter tampilnya meyakinkan ya. Kemarin tuh kontra